Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, mari di sini kita berkumpul, guys, mau santai, bahas bukan ngops ya, ngobrol santai aja sih, ngebahas tentang podcast yang akan kita bahas kali ini adalah tentang self acceptance. Mohon maaf ya guys, kalau misalnya ini ada suara pengajian, nggak apa-apa. Sekarang kita buka ya, supaya kita sekalian berdoa, setan-setan di dalam diri kita tuh keluar semua ya. Amin gitu, biar sekalian rukiah gratis. Kalau misalnya di sini ada sponsor Hydro Coco nggak apa-apa. Sponsori, barangkali ada yang mau endorse gitu kan, ini seger banget. Ada Tora Cafe juga. Semoga kita dikirimin Hydro Coco atau enggak Tora Cafe setruk gitu setruk. Tag dulu Hydro Coco-nya, asik. Ngobrol-ngobrol santai tentang seputar self acceptance. Sama kakak guys, ini loh berdua. BTW, tak kenal maka saya kenalan dulu biar di sayang. Udah kenal BTW, nama gue Laila Ramadhani, bisa dipanggil Layo. Jurusan Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi 1, di samping gue ada Irma Darmalasari dari Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Dan di belakang gue ini ada Mas Brother yang paling ganteng, gengs. Nanda Purnama dari Fakultas Psikologi dan dari Universitas Teknologi Nusantara. Nanda Purnama, Mas Nanda dan Kakak Irma Nurmalasari. Kakak atau Mbak nih? Sayang aja deh. Jangan ya. Oke, ngebahas tentang seputar self acceptance. Ada yang nggak tahu sih? Belum, atau ada yang udah pernah dengar apa sih itu self acceptance? Ada, lu tau nggak sih? Belum ya? Kurang ini sih. Oke, gue akan kasih tahu ya di sini bukan buat kakak-kakak berdua dong nih, tapi buat semua yang lagi Semua nonton yang nih ya, lagi nonton kita semua ini ya, kita lagi ngobrol santai, ngobrol santai. Jadi self acceptance adalah menurut APA Dictionary of Psychology adalah mengakui, menerima dan menghargai setiap pencapaian maupun keterbatasan pada diri sendiri. Artinya kita bisa menerima diri kita sendiri. Nah, sebelum ke topik yang bakalan kita bahas ini, kita akan interogasi dulu nih kakak-kakak yang ada di sebelah gue ini nih. Itu kan yang pastinya gue pengen tanya dimulai dari, pernah gak sih lo berada di titik terendah yang pernah lo rasain, kayak lo tuh gak bisa nerima diri lo sendiri? Oke, bisa dimulai dari siapa aja sih? Bawa dari brother Nurma gue yang paling ganteng, ataupun ada kakak Irma yang paling cantik. Oke, salting banget. Oh salah ya, maaf. Sorry guys. Bisa dimulai aja deh. Boleh dari siapa aja? Ayo boleh siapa dari? Oke, dari gue ya. Kalau dari gue sendiri sih puncaknya ya, puncak dimana gue ngerasa bener-bener down banget soal diri gue itu, ngerasa apa ya, insecure parah lah ya, insecure itu ketika umur gue udah sampai hampir 19 tahun, dan itu dimulai dari jangka waktu yang menurut gue cukup lama, karena gue udah ngerasain yang namanya insecure dan kurang banget bersyukur sama apa yang gue punya, nggak nerima diri gue sendiri. Itu ketika umur gue 7 tahun sampai di usia gue 19 tahun, dan itu titik terendah dan panjang banget ya perjalanan prosesnya. Parah sih. Di situ lu nggak bisa nerima diri lu sendiri. Nggak bisa. Karena apa sih? Lu nggak bisa nerima kayak? Kalau dari gue sendiri sih kayak dari ini ya, circle pertemanan, lingkungan itu kayak gue tuh selalu ditemui sama orang-orang yang di atas gue banget gitu, mulai dari materi, lebih tinggi berarti. Iya benar, kecerdasan, fisik, semua selalu di atas gue, dan gue ngerasa kayak manusia yang kurang banget gitu. Sebab kekurangan. Iya. Entah di situ ya, lu ngerasa nggak bisa Iya, nerima nggak banget. Gitu. terima banget. Itu kalau dari yang kakak Irma ya, bisa dilihat dari yang brother di sebelah gue ini, guys. Bisa dikasih tahu nih titik terendah lo yang kayak gue nggak bisa nih nerima gue nih, nggak bisa nih, gue nggak bisa nerima diri gue. Titik terendah gue pas di saat gue keluar dari sekolah, lalu ya teman-teman gue udah lulus, terus bisa masuk kerja di perusahaan yang otomotif, Kerja yang bisa enak sampai ya. kuliah. Nah di situ gue bisa apa sih, bisa ngerasa titik terendah gue tuh, wih gue harus berubah. Berarti lu ngeliat pencapaian itu, kok orang lain bisa, kok gue nggak bisa. Gue enggak kayak gitu ya. Lu berarti belum bisa kayak. Belum bisa. Sebenarnya belum, bukan nggak bisa, sebenarnya lu kayak nggak sepuh, gue kayak gini ya, nggak nerima juga. Insecure juga gitu. Insecure juga ya kan. Iya benar juga sih. Berarti itu titik terendah lo nih. Ada lagi nggak sih yang lebih kayak
bikin lu down gitu sih, kayak aduh gue nggak bisa nih gimana kayak Di saat pas gua pernah tuh orang tua dulu sempat kayak usir juga pas gua masih masa-masa fase bandel. berarti sampai saking bandel sampai wah gue mau Bener-bener. cut nih anak nih dari kakak gitu. Di sekolah juga nggak pernah Coret. masuk gara-gara ya gitu lah. Di Saking- sekolah dikasih saking alhamdulillah. pinternya. Sekarang alhamdulillah Alhamdulillah ya. Dulu berarti subhanallah, berubah astagfirullah. 360 derajat. Dari astagfirullah, dari subhanallah, jadi Dari subhanallah. astagfirullah, Bener. subhanallah. Buat yang mau deketin bisa langsung di add IG-nya aja. Dari tahu. Boleh. Jadi berarti itu ya titik terendah yang kayak gue nggak bisa nih terima diri gue kayak gini gitu, gue nggak bisa gitu kan. Mohon maaf banget karena di sini juga masih ada banyak anak kecil. Kalau misalnya rame itu bikin suasana kita sendiri. Betul, betul. Rame Biar banget. tidak terlalu kaku. Tapi bukan ngaku juga sih, kayaknya kalau kita ngepesan tuh namanya ngobrol santai, Iya. nggak bisa kita aku kayak gini Formal, udah Atau- kayak wawancara berita ini atau ada. nggak kita mau wawancara kerja kan nggak bisa juga kan. Di sini adalah kita mau Biar lebih sharing. lepas juga, Iya. Terus gue juga mau tanya nih kan dari lu pernah ngerasain di titik terendah itu, gue pengen tanya seberapa jauh sih lu tuh kenal sama diri lu sendiri, lu berdua lah khususnya. Hari ini nih ya ceritanya, hari Iya. ini Mau hari ini pokoknya dari presentasinya tuh berapa persen lu kenal sama diri lu kasih tahu ke semua temen-temen yang nggak bisa nonton di sini maupun ke gue. Karena gue juga masih belajar sih, tapi gue mau tahu dari kalian berdua di sini. dari gue dulu nih ya. Iya. Eh, di hari ini, detik ini gue ngerasa udah 40% gue nerima diri gue sendiri. 40% ya. Gue udah ngerasa apa ya, meluk semua kurangan gue di tahap 40%. 40% dari 100% ya. Dari 100%. Itu kenapa sih kalau ngerasa dari 100% lu bisa ke 40% lu kenapa lu bisa? Kok bisa tahu 40% lo? Ya itu kalau dari gue sendiri sih penilaian dari guanya yang apa ya, ngoreksi gitu kan, terus sama orang yang ngasih nasehat, terus judge yang apa ya, bikin gua sadar gitu kan, oh iya ya, gitu, iya benar banget. Lebih ke kayak berarti penilaian orang lain juga berpengaruh. Berpengaruh banget, Jadi kita ternyata lebih kita kenal diri kita kayak gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih? Seberapa jauh? Seberapa jauh lu kenal diri lu, persentasenya tuh berapa persen? Seberapa jauh? Belum jauh-jauh banget sih. Belum jauh-jauh Kalau banget. di kalau Berarti belum dihitung pernah. persentase itu ya antara 30-50%. 30% berarti masih Berarti jauh banget ya. masih Banget. mengenali Masih meraba-raba masih untuk meraba-raba mengenali untuk sendiri mengenali juga. sendiri ya. Apa sih yang udah tahu dari dulu yang lu kenal gitu? Dari dulu sendiri tuh apa? Orangnya tuh kekeh. Oh berarti Kalau lu- mau ini bakal ini ya. Oh berarti harus terwujud hari ambisi itu. banget berarti Ambisi ambisius. banget. Bagus juga sih sebenarnya. Tapi kalau ambisius nggak kesampaian, kasian juga nanti kalau jangan sampai gitu ya. Sama kayak Orang kerja. podcast ini juga ambisius. Jadi kerjaan podcast ini juga harus ambisius banget ya, berambisi gengs gitu. Jadi wah Ya, harus ini contoh buat teman-teman yang lihat kan. Kalau lu punya apa-apa harus ambisi gitu. ya. Jadi harus ya harus banget harus berambisi, harus Tapi sebenarnya ada negatifnya juga sih ya, kalau misalkan lagi nggak sampai di apa yang pengen gitu, kayak ngedal Ngedal. juga, tapi nggak bagus juga. Jadi ya sedang-sedang aja ya. Sedang. harus ya. Itu kalau gua, tapi kalau Iya, benar. mau tahu gitu. Iya, kalau orang lain tuh nggak pernah tahu ya gimana ya kita seperti apa gitu. Terus gue juga pengen tahu seberapa dari semua ini nih, dari semua yang lu ketahui ini, perubahan apa aja sih yang terjadi di hidup lu gitu. Setelah lu kenal diri lu tuh kayak gimana gitu. Setelah perubahan yang lu bisa terima dalam hidup lu gini nih, apa sih yang terjadi di kehidupan lu setelah lu bisa menerima diri lu sendiri? malam hari ini semuanya kita Boleh dari brother gue dulu nih. nanti akan Tadi apa? koma Perubahan apa sih yang terjadi ketika lu bisa menerima, akhirnya lu bisa menerima, oh kenapa gue ini orangnya ambisius, gue ini orangnya kekeh banget, gengs, harus, kalau nggak harus nggak bisa gitu. alhamdulillah Emosinya emosian gitu. Perubahan banyak. sama Benar, terus sekarang bisa yang kuliah. Bisa kuliah, alhamdulillah ya. Bisa Anak kerja keras ya. bisa ngasih Yes. bisa ya pokoknya Nan- bisa membantu Nanti idaman gengs bisa dicatat di kolom nih. Di garis bawah ya.
bisa ngebantu ekonomi keluarga, sama bantu ekonomi keluarga. bisa sholat lima waktu karena dulu kan Oh, masih berarti bandel, lebih gitu. mendekatkan diri kepada Allah ya. Lebih mendekatkan diri Kepada kepada Tuhan Tuhan. itu bagus lah. Nah, Kalau lu vibes nggak punya teman positifnya. curhat ya Malam curhat hari kan ini masuk aja sih. mohon Allah, doa aduh masya semuanya. Allah, hebat banget ya. Berarti ternyata faktor lingkungan adalah faktor utama ya dalam self acceptance gitu. Jadi kita memang dalam pembahasan podcast kali ini faktor lingkungan yang paling Malam hari support ini system kita utama. tepatnya Gimana kita bisa nerima, kita bisa kenal sama diri kita, ya nggak sih? Ya, disitulah kita titik kita tuh, oh ternyata kita kenal dan kita tahu, bukan dari diri kita sendiri tapi dari orang lain sekitar kita, baik dari judgement gitu kan. Perubahan-perubahan terjadi di hidup lu nih, apa sih? Selalu bisa nerima diri lu sendiri. Kan kalau Nanda kan dia lebih ke vibe positif lah ya, dibanding dia sebelumnya. Akhirnya dia menerima nih yang harusnya tadi dia ikutin kan, bilang lu ikutin alur teman lu yang nggak benar, lu ikutin padahal lu nggak terima, tapi akhirnya lu memutuskan untuk enggak. Tapi bener juga ya, kadang umur juga kan ngaruh gitu ya, kayak merasa lagi labil lagi Iya, gitu kan dulu. Tapi kan itu dulu ya. Kalau gue ingat jual gue pasti gitu. Kalau ke jurang jatuh jangan juga ya, geng. segitunya Ini ya. masa kasarnya ya. Iya iya. Sampai bahasa kasar kayak gitu ya. Temen nangis ikut nangis, temen ke kamar mandi ikut juga. Iya. Jangan juga. Terus Oke, kalau dari gue sendiri bener sih tadi kata Nanda itu soal lu lebih deket sama Tuhan lu gitu. Gak aja gue. Itu kayak apa ya? Tiap kali lu nerima diri lu itu kan berarti kan jatuhnya kayak bersyukur gitu kan. Iya. Jarang insecure. Itu emang deketin banget sih antara lu sama pencipta lu gitu. Kayak apa ya? Lebih rileks aja gitu jalanin hari-hari, kayak lebih apa ya, bahagia gitu dan Bahagia. iya, terus kayak lebih apa ya, ngerasa beban itu kayak apa ya, keangkat dengan sendirinya gitu karena lu perubahan itu terjadi dengan ketika kita bersyukur. iya benar, Kita bisa menerima. nerima diri sendiri itu bagian dari bersyukur, dan bersyukur itu kan Nggak ada ya nggak Tuhan ada. kasih nikmat lebih gitu ketika kita bersyukur gitu kan. Iya, bener sih, emang kadang kita nggak bisa ngukur ya. Iya. Kadang kita dari kita bangun tidur, kita bernafas tuh udah rasa bersyukur yang paling utama. Oh, masih dikasih nikmat. Bernafas udah bersyukur banget ya, itu salah satu nikmat dari Orang di Allah. rumah sakit pengen dapet sih. Baik Bapak sekalian, Biar Gak 10 juta kan. lebih ya, Bisa Bang. bisa lebih. Kita yang bisa dapat lebih. Iya, alhamdulillah. Syukur guys. Iya. Tapi dari semua ini gue pengen tahu sih bagaimana sih sampai akhirnya tuh lu bisa nerima diri lu sendiri kayak oh ternyata bisa lo gue kayak gini, nerima diri gue, nerima baik itu kekurangan maupun kelebihan lu gitu. Jadi akhirnya oke, gue ternyata kurangnya di sini nggak apa-apa, gue nerima. Oke, kelebihan gue di sini lo tingkatin lagi. Itu tuh gimana sih akhirnya lo bisa menerima semua itu? mudah-mudahan Dari lu berdua deh, misalnya dari kayak gitu. Dari gue dulu ya, itu yang tadi apa, gimana sih kita Menerima kekurangan pas gitu, gue dia. iya Bisa nerima. bisa nerima itu kalau gue sih dari apa ya, pikiran sendiri ya, pikiran lingkungan gitu. Itu menurut gue lingkungan kalau dari gue kedua itu setelah pikiran gue. Ting pikiran sehat. Iya benar, karena Ya. karena pas kita masa-masanya apa ya, remaja labil tuh emang kayak pikiran tuh kayak masih ini banget gak sih, kayak belum bener-bener mateng gitu kan. Sedangkan pas Masih kita labil ya. iya alhamdulillah udah di tahap naik remaja ke dewasa itu apa ya, lebih kayak apa sih, banyak mikir. Bener, apalagi soal sama yang namanya insecure, terus kayak iri-irian sama apa yang orang punya dan kita nggak punya Jadi gitu. sadar ya, Iya, sadar. kelebihan orang yang kita sirikin gitu kan, kayak Apa sih? iya, terus tiba-tiba kayak juga nah sih. bener, terus udah umuran itu kayak pikiran tuh masuk gitu kan, terus lingkungan juga iya benar aja. benar juga betul sih. banget. Jadi pikiran kita harus tenang dulu, harus Iya. bersih, harus sehat ya. Gue yang jauh-jauh nih kayak ya udahlah. gitu aja. Kalau dari ini kan, kalau dari lu gitu kan, kalau pandangan lu sendiri gimana sih ketika lu bisa menerima kelebihan, ternyata kurangnya gue tuh di sini, oh ternyata gue kurang harus lebihnya nih. kami mohon maaf Oh, dan ternyata maaf. kelebihan gue nih, gue misi, berarti gue semangat banget nih gitu. Gue harus melakukan apapun yang harus gue mau, dan terstruktur, capai, harus bisa gitu. It's okay. Gue udah semangat banget. Jadi gue yang berambisi gitu. Kok jadi gue yang berambisi gitu, nggak bisa. Biasanya emang yang nanya yang paling berambisi ya. Bagaimana bisa menerima tadi? Bagaimana? Bisa menerima tuh kelebihan, kekurangan aku sendiri sih. Akhirnya gue nerima nih. Karena lihat umur juga mungkin makin
lama makin tua. Jadi pemikiran juga harus berkembang, bukannya malah gitu-gitu aja. Harus punya tujuan hidup, prinsip itu, bagaimana kita mau ke depannya mau gimana. Jadi ngelihat ke depan ya sekarang udah mau menikah. Kita lihat dulu lah. Nah, lihat dulu. Untuk doinya mohon maaf ya. Aduh. Di sini dia lagi jadi single ya. Canda. Parah banget Gue sih. cuma sendiri aja. Oh iya, cowok sendiri paling Gak ganteng. banyak sih ini yang nonton pasti cowok. Oh gitu. Jadi gue gak sendiri. Oke, jadi yang nanti Oh iya. cewek buat cewek-cewek yang mau follow dia. Nanti tenang aja. Kita cantumin IG-nya. Dia aja deh. Asik. Jadi berarti lu lebih ke nerima ya sekarang sudah. Menerima Kekurangan lu juga kayak kekurangan apa ya? yang lu maksudnya lu mungkin emosian lu dari orang yang Nah, lu itu bilang mungkin kan. nggak bisa belum bisa ke kontrol tuh kalau soal emosi. Tapi ya. lu udah nerima, oh ternyata gue emosian gitu. Akhirnya lu bisa menerima. Iya begitu. Meskipun lu sering si papa Nando nih baperan banget dia disinggung. Senggol dikit bacok ya enggak juga sih. Tapi kan kalau udah dewasa tuh kadang Sedikit bisa ya, bisa nahan lah. ya, jadi karena semakin bertambahnya usia ya. Usia tuh emang Ngaruh banget. Emang kadang kalau gimana kita juga cara lu gaul sama siapa itu bisa menambah kedewasaan kita juga. wawasannya jadi tambah Wawasannya luas ya. gitu. Wah, Jadi iya kalau benar. lu mau berubah pikiran lu gaul sama orang yang Iya, mindsetnya harus dibuka ya teman-teman. Jadi enggak harus dirubah tuh mindset yang jelek atau mindset yang kurang tuh harus lebih dikembangkan lagi, harus lebih dibuka kadang lagi. kan ada yang umur lebih tua pikiran Pikiran masih masih muda. iya. Banyak ada yang ya. umur tua ada yang umur muda Udah, pikiran ya beda. biasa itu banyak banget ya. Jadi gimana lingkungan Iya betul. Berarti semuanya emang faktornya tuh lingkungan Benar. dan diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol dan mengendalikan semuanya itu diri kita sendiri. Jadi apapun itu, mau dari manapun itu asalnya, kalau kita menerima judgement dari orang lain ya boleh. Kalau kita menerima ya, kalau enggak ya Jadi jangan kan dipaksain. motivasi. Iya betul. Masuk kuping kanan, kalau kuping kiri ya kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Dia ngomongin lewat aja, santai aja brother. Oke, finally nih dari semua ini nih kan, kalian udah ngasih tahu nih gimana gitu kan titik terendahnya gitu kan. Kalian udah ngasih tahu nih supaya perubahan, terus kalian udah ngasih tahu semuanya nih sampai Ya, udah selesai nih menerima kekurangan kelebihan sampai kenal sama sifat diri sendiri. Pengen gak sih kalian tuh berbagi tipsnya gitu sama gue gitu sampai akhirnya oh gue udah nemu ini dari meskipun dari 100% nih 40% atau 30%-nya diri gue tuh kayak gini udah kenal. Tipsnya dong kasih nih ke netizen yang lagi nonton atau aduh orang-orang tersayang udah salam nih. Gimana sih kasih tipsnya buat kita tuh lebih bisa menerima diri kita sendiri, kita lebih terbuka, lebih mencintai kekurangan maupun untuk kelebihan. Itu gimana sih tipsnya, bisa nggak sih di-sharing ke gue ataupun ke teman-teman yang lagi ngeliat? kalau gua sih lebih bersyukur aja gitu karena hidup juga kan emang hasilnya nggak mungkin Selalu di bawah ya. Ya nggak mungkin selalu senang terus, Pasti ada sedihnya. Jadi kalau misalnya ada yang sedih ya bersyukur lu masih bisa nangis, Iya. masih bisa ngeluarin air mata. Nikmat juga ya. Ya kan kalau misalnya lu udah bisa ngeluarin air mata berarti lu udah Udah tiada, benar juga. Jadi bersyukur aja, lu bisa nangis, lu Sempet bisa mikir ketawa. lagi. Itu bersyukur aja kayak Bener kalau nggak juga. punya duit yang penting lu bisa nafas. Iya. Ya bersyukur. Bersyukur kuncinya ya guys. Kuncinya. Jadi nggak boleh insecure tuh, insinyur nggak boleh. Kalau dari kakak cantik dulu nih rumah gimana? Kalau menurut aku juga sama ya, paling pertama itu bersyukur karena masih banyak banget yang jauh di bawah kita, entah itu dari segi materi, fisik ataupun apa ya pemikiran yang kayak misalkan masih keterbatasan apa sih kayak lambat pemikiran gitu kan, maksudnya nggak pinter Karena kan kurang IQ gitu kan. manusia itu beda-beda juga. Iya, itu dia. Cuma Kadang kan tetap ada kelebihannya sendiri kan, itu dia. Bersyukur. Terus kedua buat lebih apa ya? Self acceptance ini nerima diri kita sendiri. Coba cari dan tulis apa aja kekurangan kita, catat semuanya. Terus kayak progres apa yang mau diperbaiki. iya benar itu, berprogres buat jadi lebih baik lagi. Terus Jangan ya, jadikan kekurangan itu bumerang ya. nah bener banget gitu. Terus kayak misalkan lagi merasa down nih, lagi rasa down pastinya kan. itu ya dari aku sendiri sih ya, aku kayak cobalah kasih waktu buat diri sendiri gitu. Kayak misalkan saya feeling gitu kan. Healingnya bener Ah, banget gengs, healing tuh. nah itu kalau Tapi dari aku kalau sendiri healing ngabisin duit juga jangan ya. jangan juga Bikin pusing nyari yang juga. free aja udah yang Kalau healingnya sama pacar gitu kan. iya ya gitu. Tapi kalau menurut
lebih Yang enak sama halalan. diri sendiri ya, serius. Tapi ada sih orang yang memang butuh waktu diri sendiri gitu. Iya, nggak benar. Kalau saya feeling kalau buat nemuin self acceptance ini lebih ke kasih waktu buat diri sendiri Iya. gitu. Lu nepi dulu dari semua keramaian yang udah lu jalanin selama ini, kebisingan apapun yang udah lu jadi rutinitas lu gitu. Lu menepi dulu, terus lu kayak dari kekurangan yang udah lu catet nih, terus lu tanya ke diri lu sendiri, lu mau cermin gitu. Cermin. Lu maunya apa sih gitu. Selama ini lu nggak bahagia tuh karena apa? Koreksi lagi. Bener banget Gitu, tuh ya kalau Mas. Introspeksi diri. Introspeksi diri pastinya. Kadang kan penilaian orang tuh kadang kita kepikiran ya kayak, aduh kok dia kayak gini misalnya, ih kok lu kurus banget sih, dia gendut banget sering sih. banget Kok gendut banget sih, kok lu hitam banget sih. Kok lu putih banget sih? Iya, kok Gua lu sering putih banget. gitu ya. Kok putih. beda sendiri ya. Lu udah panas-panasan tapi lu tetap putih. Gue tuh sering gitu Kalau anjing. kalau Beda sendiri guys. kok lu jomblo mulu sih ya. Apa nikah? Mohon maaf di sini kayaknya nggak ada yang jomblo. Jangan di sini berkelas semua. Udah tekan Iya. apa? Tekanan hati. Tekanan mental. Enggak, insya Allah Ya, sehat insya Allah semua ya. sehat semua. Jadi pokoknya apapun itu, satu kita lebih bersyukur. Ya kan tipsnya tuh teman-teman harus lebih bersyukur, cintai apapun itu kekurangan. Yang kedua, kalian tuh kita semuanya harus tanya, kita tuh maunya apa? Kalau kita mau ya, diri kita seperti ini, ya udah kita terbuka. Kalau emang kita apapun yang nggak mau kita ambil, nggak mau kita dengar, ya udah kita tutup. Karena kan semuanya kendalinya itu adalah di diri kita sendiri. Kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Jangan sampai karena kita gengsi ataupun kita ngerasa kita nggak bisa nerima nih ya, gengsi kan paling utama, kita nggak bisa nerima nih, tapi kita ngerasa toksik, kita tetap lakuin, artinya kan kita nggak sayang sama diri kita, bener banget. kita nggak nerima diri kita. Ya bener nggak sih? Itu dia, sayang sama diri sendiri. Ya, sayang ya. Kita harus cintai diri kita, self love juga ya, berarti harus Orang lain aja kadang suka ada yang peduli gitu kan, kayak termasuk iklan Yakult gitu kan, cintai Nah, sismu kayak peduli cintai banget gitu kan. sismu. Yakult, tolong dong, selain hydropower nih Yakult juga. Soalnya kan kayak orang lain aja peduli gitu kan sama diri lu, kenapa lu enggak gitu kan. Itu Yakult aja sampai cinta sama usus, masa Iya. kamu enggak sih? Iya. Aduh kacau nih, kacau. Jadi Ya, gitu. pokoknya pembahasan kali kita kali ini semoga bermanfaat buat Amin. kalian semua ya, terutama sebenarnya meskipun ini cuma ngobsan ya, ngobrol Iya, santai, tapi pasti ada hikmahnya semuanya, ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan insecure lagi, apapun itu kita pasti butuh waktu sendiri, kita butuh waktu merenung, tapi kita harus lihat lagi kita tuh maunya apa, dan kita harus bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti selalu ada hikmahnya. Nah, di sini buat teman-teman semuanya bisa request nih di bawah. Asik. Request dulu nih. Kali aja kita bikin podcast lagi selanjutnya. Amin. Amin ya. Judulnya apa itu? Tentang mental atau tentang mental? Mental lah bener ya dia. Ya, Dia elah. lebih cantik. Ya. Ampun. Alon-alon. Alon-alon. Mohon maaf ya semuanya, kalau misalnya kita ada yang nyinggung-nyinggung nih ya sorry aja sih, kita kan cuma ngobsan aja. Pokoknya tetap di channel apa nih? Ngobsan anak psikologi Aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Pokoknya dukung kita terus, semoga kita tetap bisa saling sharing. Amin. Bermanfaat. Kurang-kurang lebih kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa, selamat malam, salam psikologi. Love you guys. Saranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf ya ibu dosen kalau durasinya kepanjang. Ngobsan nih buat ibu Ade. Udah gitu tuh. Ibu Ade ya? Iya. Kita minta maaf ya ibu Ade semua. Buaya. Bu Ade. Ada ibu ada lagi. Bu Ade. Buaya. Buaya. Psikologi. Dosen kita tercinta. Mohon maaf kalau durasinya kepanjangan. Semoga ibu bisa nonton dan pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih. Udah kan tadi udah. Kan tadi udah salah. Udah salah. Durasinya kepanjangan. Alhamdulillah. Ini bagus.